Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan masa ke masa yang ada di Indonesia. Di antaranya masa prakolonial, masa kolonial, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, dan masa demokrasi reformasi. Kemudian di sini saya menjelaskan masa prakolonial. Analisis masa prakolonial dengan beberapa fokus aspek, di antaranya aspek politik. Nah, di sini aspek politik memiliki beberapa bagian, di antaranya penyaluran tuntutan. Pada masa prakolonial, penyaluran tuntutan dilakukan melalui sistem pemerintahan tradisional seperti kerajaan atau kesultanan. Rakyat menyampaikan tuntutan melalui pemimpin lokal atau tokoh agama. Kemudian selanjutnya, pemeliharaan nilai. Pemeliharaan nilai. Nilai-nilai budaya dan agama dipelihara melalui tradisi, adat, dan pendidikan informal. Selanjutnya, kapabilitas. Kapabilitas pemimpin diukur dari kemampuan mempertahankan kekuasaan, mengatur ekonomi, dan menjaga stabilitas. Kemudian, integrasi vertikal. Integrasi vertikal terjadi melalui sistem feodal, di mana rakyat terikat pada pemimpin lokal yang berhierarki. Selanjutnya, integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi melalui jaringan perdagangan, pernikahan, dan aliansi politik antar kelompok. Kemudian aspek selanjutnya, aspek kepemimpinan. Nah, di aspek kepemimpinan ini ada beberapa bagian, di antaranya gaya politik. Gaya politik pada masa prakolonial cenderung otoritarian dengan pemimpin memiliki kekuasaan absolut. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan dipegang oleh raja, sultan, atau pemimpin lokal yang dipilih berdasarkan keturunan atau kemampuan. Selanjutnya, aspek sosial dan politik. Aspek sosial dan politik ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya, partisipasi massa dalam politik terbatas dengan hanya kalangan elit yang memiliki akses kekuasaan. Selanjutnya, militer. Militer berperan sebagai alat kekuasaan dan pertahanan, seringkali dipimpin oleh pemimpin lokal atau bangsawan. Kemudian selanjutnya, aparat negara. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin seperti hakim, pengawal, dan pejabat administrasi. Selanjutnya, stabilitas. Stabilitas politik pada masa prakolonial seringkali bergantung pada kekuatan pemimpin dan kemampuan mengatur konflik internal dan eksternal. Kemudian contoh masa prakolonial di Indonesia diantaranya Kerajaan Majapahit dari 1293 sampai 1520 Masehi. Kemudian Kesultanan Demak yang dari 1478 hingga 1568 Masehi. Yang terakhir Kerajaan Mataram dari 1587 hingga 1755 Masehi. Kemudian saya akan melanjutkan masa selanjutnya, yaitu masa kolonial. Masa kolonial di Indonesia dengan fokus pada beberapa aspek. Aspek selanjutnya, aspek politik, di antaranya penyaluran tuntutan. Penyaluran tuntutan rakyat dibatasi oleh pemerintah kolonial. Rakyat hanya bisa menyampaikan tuntutan melalui saluran resmi yang dikontrol oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya, pemeliharaan nilai. Nilai-nilai budaya dan agama dipertahankan melalui tradisi dan adat istiadat, namun seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai barat. Selanjutnya, kapabilitas. Kapabilitas pemimpin kolonial diukur dari kemampuan mengatur ekonomi, mempertahankan kekuasaan, dan menjaga stabilitas.
Selanjutnya, integrasi vertikal. Integrasi vertikal terjadi melalui sistem administrasi kolonial, di mana pemerintah pusat mengontrol daerah-daerah. Kemudian integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi melalui jaringan ekonomi dan perdagangan antara daerah. Kemudian aspek kepemimpinan. Aspek kepemimpinan ada beberapa bagian, yaitu gaya politik. Gaya politik kolonial cenderung otoritarian dan paternalistik. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan dipegang oleh gubernur, jenderal, dan pejabat kolonial lainnya. Aspek selanjutnya adalah aspek sosial dan politik. Bagian-bagian dari aspek ini yaitu partisipasi massa. Partisipasi massa dalam politik sangat terbatas. Hanya kalangan elit yang memiliki aspek kekuasaan. Selanjutnya, militer. Militer kolonial berperan sebagai alat kekuasaan dan pertahanan. Selanjutnya, aparat negara. Aparat negara terdiri dari pejabat kolonial, polisi, dan pegawai administrasi. Selanjutnya, stabilitas. Stabilitas politik pada masa kolonial seringkali bergantung pada kekuatan militer dan kontrol atas rakyat. Adapun dampak kolonialisme diantaranya eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya, penghancuran struktur sosial dan budaya. Kemudian pembatasan hak-hak rakyat. Dan yang terakhir, pengenalan sistem pendidikan barat. Nah, contoh masa kolonial di Indonesia, yaitu kolonial Belanda pada tahun 1602 hingga 1942. Kemudian kolonial Jepang 1942 hingga 1945. Selanjutnya, saya akan membahas masa demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal di Indonesia ada beberapa aspek, di antaranya aspek politik. Aspek politik yaitu penyaluran tuntutan. Penyaluran tuntutan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum, demonstrasi, dan lembaga-lembaga sivil society. Kemudian pemeliharaan nilai. Pemeliharaan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia dipertahankan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kapabilitas. Kapabilitas diukur dari kemampuan pemimpin mengambil keputusan dan menjaga stabilitas. Kemudian integrasi vertikal. Integrasi vertikal terjadi melalui sistem desentralisasi di mana pemerintah daerah memiliki otonomi. Selanjutnya, integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi melalui jaringan ekonomi, sosial, dan politik antar daerah. Kemudian, integrasi vertikal. Integrasi vertikal terjadi melalui sistem desentralisasi di mana pemerintah daerah memiliki otonomi. Kemudian, integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi melalui jaringan ekonomi, sosial, dan politik antar daerah. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek kepemimpinan, yaitu gaya politik. Gaya politik demokratis, partisipatif, dan transparan. Selanjutnya kepemimpinan. Kepemimpinan dipilih melalui pemilihan umum dan proses demokratis. Selanjutnya, partisi massa. Partisi massa dalam politik meningkat melalui pemilihan umum, demonstrasi, dan aktivisme sosial. Selanjutnya, militer. Militer berperan sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai alat kekuasaan politik. Selanjutnya, aparat negara. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat yang dipilih melalui proses demokratis dan profesional. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Nah, bagian dari aspek sosial dan ekonomi yaitu stabilitas. Stabilitas politik dan ekonomi dipertahankan melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat berdasarkan kepentingan rakyat dan melalui proses partisipatif. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia diproteksi melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, contoh yang ada di Indonesia yaitu era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Kemudian pemilihan presiden langsung tahun 2004. Ya, selanjutnya desentralisasi dan otonomi daerah dari tahun 2001. Selanjutnya, yang terakhir pembentukan lembaga-lembaga independen KPU, BPK, dan MA. Kemudian selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966 dengan beberapa fokus aspek, yaitu aspek politik. Aspek politik ini terbagi beberapa bagian, yaitu penyaluran tuntutan. Penyaluran tuntutan, rakyat dibatasi oleh pemerintah. Rakyat hanya bisa menyampaikan tuntutan melalui saluran resmi dan yang dikontrol oleh pemerintah. Kemudian, pemeliharaan nilai. Nilai-nilai nasionalisme, sosialisme, dan agama dipertahankan melalui kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kapabilitas. Kapabilitas pemimpin diukur dari kemampuan memimpin dan mengambil keputusan. Selanjutnya, integrasi vertikal. Integrasi vertikal terjadi melalui sistem sentralisasi di mana pemerintah pusat mengontrol daerah-daerah. Kemudian, integrasi horizontal. Integrasi horizontal terbatas karena fokus pada integrasi vertikal. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek kepemimpinan, yaitu gaya politik. Gaya politik atau authoritarian dan paternalistik. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan dipegang oleh Presiden Soekarno dengan kekuasaan absolut. Selanjutnya, partisi massa. Partisi massa dalam politik terbatas, hanya kalangan elit yang memiliki akses kekuasaan. Kemudian selanjutnya aspek sosial dan politik, yaitu militer. Militer berperan sebagai alat kekuasaan dan pertahanan negara. Kemudian aparat negara. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Selanjutnya, stabilitas. Stabilitas politik pada masa demokrasi terpimpin seringkali bergantung pada kekuatan militer dan kontrol atas rakyat. Kemudian dampaknya yaitu pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat. Kemudian pengawasan ketat terhadap media dan organisasi sosial. Selanjutnya ekonomi yang terpusat pada pemerintah dan konflik dengan negara-negara barat. Ya, selanjutnya masa demokrasi Pancasila. Masa demokrasi Pancasila ada beberapa aspek, yaitu aspek politik, yaitu penyaluran tuntutan melalui pemilihan umum, demonstrasi damai, dan lembaga-lembaga civil society. Selanjutnya, pemeliharaan nilai. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dipertahankan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kapabilitas, yaitu pemimpin memiliki kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan menjaga stabilitas. Selanjutnya, integrasi vertikal, desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya, integrasi horizontal, yaitu jaringan ekonomi, sosial, dan politik antar daerah. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek kepemimpinan, yaitu gaya politik, demokratis, partisipatif, dan transparan. Selanjutnya, kepemimpinan dipilih melalui pemilihan umum dan proses demokratis. Kemudian partisipasi massa dalam politik meningkat melalui pemilihan umum dan aktivisme sosial. Kemudian selanjutnya, aspek sosial dan politik. Nah, yaitu militer berperan sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan politik. Kemudian aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat profesional dan dipilih melalui proses demokratis. Selanjutnya, stabilitas
dipertahankan melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Ya, kemudian karakteristik yang ada pada masa ini yaitu mengakui hak asasi manusia, menghormati keberagaman, mempromosikan kesejahteraan sosial, mengembangkan ekonomi yang berkeadilan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Contoh yang ada di Indonesia pada masa ini yaitu era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Kemudian pemilihan presiden langsung pada tahun 2004. Kemudian desentralisasi dan otonomi daerah 2001. Selanjutnya dan pembentukan lembaga-lembaga independen KPU, BPK, dan MA. Kemudian selanjutnya masa demokrasi reformasi. Masa ini ada beberapa aspek yaitu aspek politik. Nah, diantaranya penyaluran tuntutan, yaitu pemilihan umum, demonstrasi damai, lembaga-lembaga sivil society dan media sosial. Kemudian pemeliharaan nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia dipertahankan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kapabilitas. Pemimpin memiliki kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan menjaga stabilitas. Selanjutnya, integrasi vertikal, desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian yang terakhir, integrasi horizontal, yaitu jaringan ekonomi sosial dan politik antar daerah. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek kepemimpinan, yaitu gaya politik. Dipilih melalui pemilihan umum, gaya politik yaitu demokratis, partisipatif, dan transparan. Selanjutnya kepemimpinan. Dipilih melalui pemilihan umum dan proses demokratis. Selanjutnya partisipasi massa. Partisipasi massa dalam politik meningkat melalui pemilihan umum dan aktivisme sosial. Selanjutnya aspek sosial dan politik, yaitu militer, berperan sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan politik. Kemudian selanjutnya aparat negara, terdiri dari pejabat-pejabat profesional dan dipilih melalui proses demokratis. Selanjutnya stabilitas, yaitu dipertahankan melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Kemudian karakteristik yang ada di masa ini yaitu mengakui hak asasi manusia, menghormati keberagaman, mempromosikan kesejahteraan sosial, mengembangkan ekonomi yang berkeadilan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, contoh yang ada pada masa itu yaitu pemilihan presiden langsung pada tahun 2004. Kemudian desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001. Nah, selanjutnya pembentukan lembaga-lembaga independen atau KPU, BPK, dan MA. Kemudian selanjutnya pengakuan hak-hak minoritas dan peningkatan kebebasan pers. Nah, tantangan yang ada pada masa ini yaitu korupsi, inefisiensi birokrasi, konflik sosial dan politik, pengawasan dan kontrol terhadap media sosial, dan peningkatan intoleransi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai masa ke masa yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.